Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki hadirat Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita untuk merasakan hadirat Tuhan dan merasakan urapan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kita mau persiapkan hati kita mau angkat pujian, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Kau yang terindah Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang terindah
meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk beribadah di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Kami manusia berdosa Tuhan, tetapi kami percaya ya Bapa, dengan kasih karunia-Mu Engkau sudah menebus kami. Kiranya Engkau ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami untuk kami beribadah di hadapan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap hati kami, setiap jemaat-Mu yang datang setia beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang buka hati pikiran kami untuk menerima berkat firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu ya Bapa hidup menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa melalui puji-pujian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan disambut oleh hambanya. Kepada Bapak Diakon Stefanus kami persilakan. Salam, mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini, di hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan yang ada pada pagi hari ini. Dalam ibadah ini kita mau naikkan pujian, pengagungan, penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan nanti firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar, mendidik kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu dan kita semuanya boleh terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah buat Bapak Ibu seluruh jemaat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, demikianlah sambutan dari Bapak Diakon Stefanus. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah umat yang sudah ditebus, amin. Kita semua adalah umat-umat Allah, umat-umat pilihan Allah. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit. Kita mau bangkit bersama-sama dengan Yesus. Kita mau sama-sama angkat pujian, hai bangkit bagi Yesus. Di dalam perjuangan
Yesus, kita mau maju menyatakan kuasa-Nya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bersama-sama. Kita mau serukan bahwa Yesus adalah kehidupan kita. Kita mau serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan dia
kita sudah memuji, memuliakan, bersorak-sorai atas kebangkitan Tuhan. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29. Singer akan membantu untuk membacakan firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 29, begini bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga mereka sekarang, aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan perpuluhan yang kita persembahkan melalui kantong-kantong persembahan. Di dalam firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita mau memberikan dengan sukacita Bapak Ibu. Di samping kursi Bapak Ibu sudah ada 2 kantong persembahan. Kantong berwarna hitam untuk persembahan perpuluhan, silakan dimasukkan ke kantong warna hitam nanti. Kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan, silakan dimasukkan sesuai dengan tujuan kantong masing-masing. Kita mau Tuhan memberkati persembahan kita. Kita mau sama-sama angkat pujian, berkati persembahan. Padamu
surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami seluruh umat-Mu datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mengembalikan berkat yang asalnya daripada Engkau melalui persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Engkau akan melimpahkan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami sehingga layak untuk pelebaran kerajaan-Mu di GPI Tlogo Mulyo ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau datang bersujud di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hati kita, hidup kita dibentuk sebagai bejana yang hidup. Kita mau angkat pujian, kita mau sama-sama katakan, ku haus Tuhan akan firman-Mu. Haleluya Yesus. Aku datang
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur. Kalau sebentar lagi kami seluruh umat-Mu akan duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami pribadi lepas pribadi, supaya sungguh-sungguh kami boleh mengarahkan hati dan pikiran serta pendengaran kami hanya untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus, Kau percayakan, mohon urapan, kekuatan, hikmat, marifat yang datangnya dari kuasa Roh Kudus, yang mengurapi hamba, membimbing hamba, yang senantiasa menuntun tutur kata hamba-Mu ini, supaya semuanya sungguh-sungguh datang dari hikmat-Mu dan boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami ikat, patahkan kuasanya. Kami tolak di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Salam. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk kita boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung, juga kita memperingati Paskah. Ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kehilangan orang yang sangat dikasihi, dicintai, dan dihormati memang bukan perkara yang mudah. Orang sering terguncang hidupnya ketika kehilangan seorang figur yang sangat dihormati, ya, yang menjadi panutan di dalam sebuah keluarga misalnya. Saya punya pengalaman ketika awal melayani di satu gereja di daerah Sukoharjo, Saudara. Ada sebuah keluarga yang memiliki anak yang cukup banyak, ya, 8 orang masih kecil-kecil. Dan pada waktu itu ternyata suaminya yang memang sudah kondisi sakit dipanggil Tuhan. Istrinya sangat shock, sangat terpukul dan begitu berduka luar biasa. Bahkan kami seluruh pelayan-pelayan itu menghibur sampai beberapa kali di tempat tinggalnya juga mengunjungi, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery, untuk pulih kembali, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita memperhatikan ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap, disalibkan, sebagian besar dari murid-muridnya meninggalkan dia. Ya. Bahkan seorang Petrus yang begitu vokal, begitu keras, begitu agresif, apa yang terjadi? Bukan hanya meninggalkan, tetapi Alkitab mencatat sampai menyangkali Yesus 3 kali. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid tercerai-berai. Kalau kita perhatikan yang mengikuti Yesus, yang bersama dengan Yesus, justru adalah perempuan-perempuan. Makanya kita ini, Bapak Ibu Saudara, buat kaum wanita, sesungguhnya memiliki daya tahan yang begitu luar biasa, memiliki mental yang luar biasa, memiliki sebuah ketahanan diri yang begitu luar biasa ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit. Ini bisa dibuktikan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Yang ada di sekelilingnya bukan murid-muridnya yang gagah berani, bukan murid-muridnya yang hebat, tetapi justru wanita-wanita yang ada di sekeliling Yesus, yang tetap menyertai sampai di atas kayu salib. Bahkan
ketika Tuhan Yesus dikuburkan, juga perempuan-perempuan yang kemudian pertama kali datang ke kubur untuk menengok kubur Yesus, untuk memberikan rempah-rempah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ini ada dua perikop yang kemudian saya menjadikan satu pokok bahasan. Karena di dalamnya memang ada satu pribadi yang pada waktu itu tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, yaitu seorang Thomas. Tetapi mari kita memperhatikan secara keseluruhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 menjadi satu kesatuan. Kita mau belajar bersama-sama dari hal ini, supaya kita mau belajar dari kebenaran firman Allah ini. Apa sih tujuan? Paling tidak dari perikop ini kita mengerti tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid, juga secara khusus kepada Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, paling tidak ada 3 hal penting yang berkaitan dengan Yesus menampakkan diri kepada para murid, termasuk di dalamnya kepada Thomas, yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29. Bagian yang pertama yang jadi poin penting dari tujuan Yesus adalah memberikan damai sejahtera. Di dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29, Bapak Ibu, paling tidak ada 3 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan itu secara penyampaian secara tata bahasa diakhiri dengan satu tanda seru yang mengindikasikan adalah sesuatu yang ditekankan, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang ingin disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan ayat 19 terlebih dahulu. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, firman Allah berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 juga dikatakan kata Yesus kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Itu ayat 21. Dan diulangi lagi ketika bertemu dengan murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya bersama-sama dengan Thomas. Di dalam ayatnya yang ke-26 bagian akhir, di situ dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi murid-murid sedang mengalami satu tekanan yang hebat. Di samping merasa kehilangan seorang figur yang sangat dikasihi, satu sosok figur yang selama ini melindungi, menyertai mereka, menjadi pengayom bagi mereka, menjadi tumpuan harapan bagi para murid. Di sisi yang lain, kalau kita memperhatikan bersama-sama, para murid juga mengalami tekanan dari siapa? Dari orang-orang Yahudi, dari pemerintahan Roma. Jadi kondisi para murid memang dalam kondisi pressure, tekanan yang luar biasa. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itulah realitas yang terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, makanya kemudian hal yang utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah supaya mereka memiliki yang namanya damai sejahtera. Berbicara damai sejahtera, berbicara tentang ketenangan di dalam hati. Damai sejahtera itu meliputi murid-muridnya, menguasai murid-muridnya, supaya ada satu perubahan yang terjadi. Yang selama ini dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegentaran. Dan Yesus hadir
ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka hal yang pertama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama lebih jauh. Ketika kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 14, mari kita perhatikan bersama-sama. Ayatnya yang ke-27, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di sini dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Yesus, damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi murid-muridnya tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Ini memiliki arti yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, kita mau ke belakang sebentar. Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Mari kita perhatikan baik-baik dua ayat ini, apa yang menjadi penekanan dari kebenaran firman Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini kemarin sempat saya sampaikan di KPW, Bapak Ibu Saudara. Apa yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Kemarin saya sampaikan kepada kelompok KPW, di Semarang ini marak sekali sekarang karaoke. Di kota-kota besar banyak sekali berjamur yang namanya dunia hiburan. Dan itu memang sudah ya perkembangan zaman, tuntutan yang terjadi di lingkup masyarakat secara sosial, Bapak Ibu Saudara, masyarakat yang sibuk, masyarakat yang kemudian secara kompleks menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, juga harus ada sebuah keseimbangan. Ya, hiburan itu pasti menjadi sesuatu yang juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa refreshing, ya, kita bisa bersantai dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat di negara-negara maju misalnya Korea, Amerika, itu dunia hiburan juga sangat luar biasa, saudara-saudara. Tetapi yang harus kita catat, meskipun dunia hiburan itu berkembang begitu luar biasa, orang-orang yang dalam tekanan, orang-orang yang kemudian stres, depresi, ternyata juga tidak berkurang. Karena apa, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mungkin saja ketika mereka kemudian masuk dalam dunia hiburan, sesaat mereka merasa terhibur, merasa senang, merasa ada kedamaian sesaat. Tetapi ketika mereka keluar dari dunia hiburan, kemudian kembali kepada realitas kehidupan yang nyata, ya akhirnya dia sedih lagi, ngadepin masalah akhirnya down lagi dan lain sebagainya. Tetapi mari kita memperhatikan firman Tuhan, khususnya dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau di awal nasihat firman Tuhan mengatakan, bagaimana Paulus menasihatkan kepada orang-orang Filipi, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya jangan khawatir, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan kepada Kristus di tengah-tengah tantangan yang harus dihadapi. Dan di sini Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kemarin saya sampaikan, dari kata memelihara itu punya pengertian yang sangat menarik sekali kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan yang lain. Karena berbicara memelihara, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ngopeni, bukan hanya kemudian merawat, tetapi ada satu kata yang menarik. Berbicara memelihara itu berbicara menjagai. Ya, seperti seorang penjaga gawang. Ya, ini yang suka dunia olahraga. Ya, seorang kiper, seorang penjaga gawang akan berusaha sedemikian rupa untuk apa? Menjaga supaya gawangnya tidak kebobolan. Di dalam pengertian yang lain juga berbicara damai sejahtera Allah dalam dunia kemiliteran berbicara tentang seorang prajurit atau seperti seorang bodyguard yang sedang menjagai kliennya. Saudaraku, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah damai sejahtera Allah yang dilimpahkan, yang dicurahkan, yang diberikan bagi kita, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus, supaya kita kemudian tidak larut di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ketika kita menghadapi dunia ini secara nyata. Kemarin kalau kita melihat apa-apa langka, ya, minyak goreng langka, bahkan sekarang harganya melambung, ya. Bensin juga naik, kemudian apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara mau menjelang hari raya, semuanya pasti naik, ya. Buat ibu-ibu tentu ini membutuhkan sebuah manajemen yang cermat supaya kemudian bisa mencukupi dengan berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kita percaya, meskipun dalam kehidupan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi tekanan hidup, permasalahan di dalam hidup kita yang beraneka ragam. Tetapi janji firman Tuhan bahwa damai sejahtera Allah itu diberikan bagi kita, supaya kita boleh mengalaminya terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak larut dalam kekhawatiran. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa, berotoritas atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang sangat penting. Sehingga hati kita tidak kemudian larut di dalam ketakutan dan kecemasan, tetapi ada damainya Tuhan yang menjagai hidup kita, yang mengawal hidup kita, yang memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bagian pertama, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang senantiasa mengawal kehidupan Bapak Ibu dan saya ketika kita melihat Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid. Disinilah kita boleh mengenang kembali, melihat kembali kebenaran firman Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah mengalahkan kuasa maut, Allah yang telah mengalahkan kuasa dosa. Apalagi berbicara tentang kehidupan kita yang ada saat sekarang. Memang tantangan harus tetap ada dalam hidup kita, karena itu adalah bagian daripada proses, bagian daripada kita dibentuk, kita ini diuji supaya kita semakin dimurnikan di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir kepada para murid untuk memberikan damai sejahtera. Demikian juga dalam kehidupan kita, Yesus yang sudah bangkit memberikan damainya buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya ketika menghadapi situasi kondisi dunia yang semakin sulit. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, hal ini berbicara secara khusus memang kepada Thomas. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, mari kita kembali ke dalam Injil Yohanes yang ke-20 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Saya membaca ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, hal ini berbicara tentang tujuan Tuhan Yesus datang kepada murid-murid, menampakkan diri kepada para murid untuk menghilangkan keraguan mereka, secara khusus kepada Thomas. Di mana Thomas pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri bagian pertama, ya sebelum ini, ternyata Thomas tidak bersama-sama dengan para murid yang lain. Mari kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-24 dari Yohanes 20, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ternyata ada satu hal yang menarik. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak ada di dalam persekutuan yang pertama, di mana para murid bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Ada satu momentum yang sangat menarik, yang perlu kita cermati bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di dalam kitab Ibrani ya, pasalnya yang ke-11, mari kita lihat. Ibrani pasal 10 maksud saya, ayatnya yang ke-25, ada satu hal yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan. Nasihat dari firman Tuhan, sebelum nanti kita kembali ke Injil Yohanes. Firman Allah mengatakan demikian. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25, firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang percaya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menasihati orang-orang percaya, jangan meninggalkan ibadah. Mari semakin giat, mari semakin hari membuat kita ini semakin setia, membawa hidup kita di dalam persekutuan dengan Yesus. Itu yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita perhatikan, rupa-rupanya seorang Thomas itu kehilangan momentum yang sangat berharga. Sehingga yang lain sesungguhnya sudah move on, sudah senang, sudah sukacita, tetapi seorang Thomas masih dalam kondisi kebimbangan, keraguan. Sehingga Yesus kemudian memberikan sebuah pernyataan secara pribadi kepada seorang Thomas. Supaya Thomas kemudian tidak bimbang, tidak ragu, tidak menyangsikan akan kebangkitan Yesus yang telah menang dari antara orang mati, yang telah bangkit. Dan dia berbicara secara khusus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali ke dalam Injil Yohanes tadi yang telah kita baca, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, mari kita akan lihat kembali. Di situ ada hal yang
sangat menarik yang Allah berikan bagi kita, yang Tuhan Yesus katakan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Secara khusus Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penegasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, supaya Thomas kemudian tidak tinggal di dalam kebimbangan dan keraguan, tetapi kemudian imannya bangkit. Dia boleh mengalami sebuah kebangunan rohani secara tersendiri, secara pribadi. Ketika Yesus kemudian menampakkan diri kepada para murid, secara khusus berbicara kepada pribadi seorang Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita bisa belajar bahwa di dalam sebuah ibadah ada berkat khusus sesungguhnya yang Allah siapkan bagi kita. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah itu sepertinya kita tidak merasakan apa-apa, tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa hebat, yang menyentak hati. Tetapi kita harus sadari bahwa dari hari ke hari ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita diajar firman Tuhan, suatu saat firman itu akan berguna dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong, sehingga kita akan diingatkan dari firman Tuhan yang pernah kita terima. Firman Tuhan yang mengajar kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita di dalam kondisi situasi yang sulit, kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan dari janji Tuhan, dari apa yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas melihat dulu baru percaya. Yang Allah inginkan dalam hidup kita adalah kita percaya dulu baru kemudian melihat sebuah bukti, karena itulah kerja iman. Kalau kita perhatikan yang bagian ketiga, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah bagian yang kedua ingin menghilangkan, melenyapkan keraguan, yang ketiga, Tuhan Yesus ingin memperbaharui pengenalan mereka secara pribadi kepada dirinya, kepada diri Yesus. Ayatnya yang ke-28, kalau kita perhatikan dari Injil Yohanes pasal 20, di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, dan Thomas kemudian menjawab. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Dari hal ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pengenalan Thomas kepada Yesus sebelumnya hanya sebatas sebagai seorang guru, seorang nabi. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan secara khusus berbicara kepada Thomas. Hal ini menyadarkan bagaimana Thomas mengenal Yesus secara khusus, mengenal Yesus secara pribadi. Bukan hanya sebatas sebagai seorang guru, bukan hanya sebatas sebagai seorang pribadi, seorang nabi, tetapi di sini lebih dalam lagi, di mana Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan daripada seorang Thomas ini mencerminkan bagaimana dia kemudian mengenal Yesus. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid itu kemudian mereka sujud menyembah. Ada sesuatu yang berbeda. Kalau di dalam masa-masa sebelumnya, mungkin perjumpaan dengan Yesus itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang kemudian seperti alami, ya biasa saja, hubungan antara seorang guru dengan murid. Tetapi kalau kita lihat di sini, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi khususnya dalam kehidupan Thomas. Apa itu, Bapak Ibu saudara?
Dia mengenal Yesus sebagai seorang Tuhan yang memiliki otoritas, yang berkuasa atas hidupnya, yang memegang kendali secara pribadi buat hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga demikian. Seringkali ketika kita dihimpit masalah persoalan yang berat, kita ini menganggap Tuhan itu tidak memiliki kuasa yang besar untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seringkali kita ragu, seringkali bimbang, seringkali kita takut. Tetapi mari kita belajar dari hal ini. Bagaimana Tuhan Yesus membangun kembali murid-muridnya. Bukan hanya memberikan damai sejahtera, supaya mereka kemudian bisa kuat, bisa teguh. Bahkan kalau kita melihat bersama-sama, setelah Yesus naik ke surga, terjadi satu kebangunan rohani yang begitu dahsyat, luar biasa. Petrus yang sudah meninggalkan Yesus, yang sudah mengkhianati Yesus, yang sudah menyangkali Yesus sampai 3 kali, seorang yang biasa, seorang nelayan dari Galilea, seorang yang sederhana, tetapi kemudian mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal sekali. Bukan menjadi murid biasa, tetapi menjadi satu sosok yang luar biasa. Khotbahnya, sekali bagaimana dia menyampaikan khotbah, 3.000 jiwa kemudian bertobat, percaya kepada Yesus. Berbicara mukjizat sangat luar biasa. Bahkan orang-orang kemudian dibawa kepada Petrus, kemudian dibaringkan di pinggir jalan, supaya apabila Petrus itu lewat, dari bayangannya saja bisa kemudian menyembuhkan dari mereka yang sakit. Begitu luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelumnya, bagaimana mereka perlu diyakinkan, diteguhkan, bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, dan itu dinyatakan, menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka menyaksikan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan itu menjadi satu titik balik yang begitu kuat, begitu luar biasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi sebuah kegerakan yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di bagian yang ketiga tadi, bagaimana seorang Thomas mengalami yang namanya pembaharuan, pengenalan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sebatas sebagai guru, tetapi kemudian dia menyebut Yesus sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Yang menggambarkan apa? Kalau berbicara Tuhan, di dalam terjemahan bahasa aslinya itu kurios, yang berarti apa Bapak Ibu Saudara? Berarti yang berotoritas atau seorang tuan, yang punya kuasa, yang punya otoritas. Jadi kemudian seorang Thomas mengalami satu pembaharuan hidup, pembaharuan pengenalan kepada Kristus. Demikian juga murid-murid yang lain. Bagaimana mengalami satu kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi mereka berubah. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, kehidupan mereka mengalami sebuah perubahan yang begitu dinamis, kemudian menuju pada kegerakan rohani yang besar. Mereka dengan berani ketika Yesus naik ke surga, memberitakan Injil, dan kuasa Roh Kudus menyertai, sehingga gereja kemudian terbentuk, orang percaya terbentuk, dan sampai pada hari ini, kalau Bapak Ibu dan saya menikmati anugerah Tuhan berupa keselamatan, adalah bagian daripada pemulihan yang terjadi kepada para murid yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membangunkan mereka, menyadarkan mereka, membangkitkan mereka, memulihkan hidup mereka, sehingga para murid menjadi orang-orang yang kemudian sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya,
pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus yang dibuktikan dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan damai sejahtera, untuk menghilangkan keraguan, untuk memperbaharui pengenalan mereka akan Kristus. Itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau setiap tahun kita memperingati Jumat Agung, memperingati Paskah, memperingati kenaikan Yesus, dan kita melihat, menikmati pengajaran bagaimana Yesus bangkit menampakkan diri kepada para murid yang membuktikan dia hidup. Dia bangkit mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Disinilah kita menaruh iman dan percaya kita. Mungkin di dalam hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup saya dan hidup Bapak Ibu semuanya, kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tetapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah menampakkan diri, Yesus yang sudah menampakkan diri kepada para murid, yang hidup bagi kita juga, yang menyertai kita sampai pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita tetap kuat dan teguh di dalam Yesus, karena kita memiliki Allah yang hidup, yang telah mengalahkan semuanya, dan yang menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan boleh terus mengingatkan, memberkati dan menguatkan setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan kami dan membangun kami. Kami menyadari pada pagi hari ini, Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau adalah Allah yang hidup, yang kami imani, yang kami percayai di dalam sepanjang kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Kau jamah hidup kami, supaya kami semakin teguh, semakin setia di dalam kami mengasihi, melayani dan mengiring Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kita akan satu pujian. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya berubah, Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari dengan segenap hati katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan memperhatikan beberapa pengumuman penting sebelum nanti ada presentasi ya dari TK dan PAUD, dan ada penampilan dari anak-anak TK juga anak-anak PAUD. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini, mohon semua peserta kelas keanggotaan untuk langsung menuju ruang serbaguna untuk menerima pengarahan dari Bapak Gembala Sidang. Yang kedua, mengundang seluruh pelayan Tuhan ya. Pelayan musik, kemudian WL, singer, tim multimedia untuk mengikuti fellowship pelayan hari ini jam 11 setelah ibadah kedua di ruang ibadah utama di tempat ini. Kemudian yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini di gereja jam 6:30. Nanti pemuda dan mahasiswa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, ini adalah minggu keempat, minggu KPW. Mari jemaat bergabung dalam KPW masing-masing. Sekaligus mengingatkan iuran Pangrukti Layon dapat dibayarkan melalui pembina atau ketua KPW. Bagi jemaat yang belum ikut Pangrukti Layon dan bermaksud ingin mendaftar, mohon dapat menghubungi Ibu Rusdi Ismoyo ya selaku ketua sosial ya setelah ibadah. Yang kelima, hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 ibadah Minggu tetap diadakan seperti biasa ya, jadwal biasa. Jam 6:30, jam 9 di ibadah kedua, dan ibadah ketiga jam 4:30 sore. Mari kita perhatikan yang poin yang ke-6. Hari Selasa 3 Mei 2022 tetap ada doa pagi online. Untuk ibadah doa dan pujian hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 diliburkan dengan tujuan untuk memberi kesempatan jemaat berkumpul bersama keluarga karena Lebaran Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu yang mau mudik, berkumpul dengan keluarga diberi kesempatan, dan hari Rabunya tidak ada doa dan pujian ya. Libur hari Rabu saja. Setelah itu untuk hari selanjutnya kegiatan ibadah, pelayanan kembali sesuai jadwal ya. Hanya libur hari Rabu saja. Yang ketujuh, gereja menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada demi mencegah penyebaran kembali virus corona 19. Untuk ibadah doa tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama kegiatan-kegiatan doa. Mari Bapak Ibu ikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada ya, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kemudian segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, anak Zita Fidelia, kemudian Bapak April Firmandaru, Ibu Victoria Ardani Yuwono, Saudari Ivana Alodia Pilberta, Bapak Guyup Setiono, kemudian anak Gavrila Atanasius Firmandaru, yang terakhir Ibu Rene Josina Irin.
Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara yang akan merayakan ulang tahun, kiranya dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa dilimpahkan dengan segala berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Sebelum ditutup dalam doa, ada presentasi dari Ibu Yohana, juga ada penampilan dari anak-anak TK dan PAUD. Kami persilahkan waktu selanjutnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Yohana. Saya adalah Kepala Sekolah TK Bintang Kasih dan juga penanggung jawab untuk KB dan juga TK. Di sini kami akan memperkenalkan TK dan juga KB Bintang Kasih. Di mana KB dan Bintang Kasih itu berada dalam naungan Yayasan Bintang Kasih Tlogomulyo. KB dan TK Bintang Kasih memiliki visi, yaitu generasi yang takut akan Tuhan, menjadi terang dan berkat bagi sesama dengan dasar kasih. Dan juga mempunyai visi, yaitu
menolong anak didik memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, mengenal Tuhan sejak dini, dan memiliki identitas diri yang benar dan memiliki karakter Kristus sehingga tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan juga berkualitas. Menanamkan kasih kepada Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu dan mewujudkannya dengan mengasihi sesama, peduli terhadap lingkungan hidup dan makhluk lain di sekitarnya, memberikan dorongan dan keberanian pada anak didik untuk bertindak kasih secara nyata. Menghargai keistimewaan peserta didik. Setiap anak didik mempunyai potensi yang bisa digali dan menyediakan wadah dan kesempatan untuk mengembangkannya sesuai talenta yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Lalu memperlengkapi anak didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi sesama, menyiapkan fondasi untuk masa depan dengan mengembangkan kreativitas dan kemauan untuk menjadi inventor dan inspirator yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk metode pembelajarannya, untuk KB dan TK Bintang Kasih ini bermuatan STEAM, di mana STEAM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Contoh sederhana dalam pembelajaran sehari-hari kegiatan anak-anak itu, contoh sains itu anak dikenalkan bagaimana sih rasanya jus jeruk. Nah, teknologinya anak-anak diperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk membuat jus jeruk tersebut. Contohnya blender, pisau, telenan, perasan jeruk, gelas sendok, dan gelas ukur. Untuk engineeringnya, cara kerja membuat jus jeruk. Jadi anak diperlihatkan bagaimana kerjanya blender itu bisa membuat jus jeruk. Untuk arts-nya sendiri, anak diajari bagaimana menghidangkan jus jeruk dengan hiasan jeruk dan diberi sedotan sehingga menarik untuk diminum. Untuk matematiknya, menghitung berapa takar air, berapa sendok gula, dan sebagainya. Pembelajaran STEAM berpusat pada proyek dan berpusat pada peserta didik di mana anak lebih aktif dalam melakukan kegiatan yang mereka inginkan, sementara guru hanya menjadi fasilitator saja. Nah, untuk identitas yang identitas yang kita tanamkan pada anak KB dan TK yaitu iman, artinya kita mengenalkan anak pada Tuhan sejak dini mungkin, di mana mereka itu pada usia golden age itu sangat mudah untuk anak-anak ditanamkan beriman kepada Tuhan sejak dini. Cerdas maksudnya cerdas dalam segala hal, cerdas dalam sosial emosional, cerdas dalam segala hal yang baik. Terus kreatif, anak itu diajari bagaimana memecahkan suatu masalah atau problem solving. Empati sendiri itu maksudnya anak-anak diajari untuk peduli pada lingkungan, pada sesama, supaya anak-anak itu memiliki dasar kasih seperti visi misinya KBTK Bintang Kasih. Nah, untuk perizinannya, puji Tuhan KB dan TK Bintang Kasih sudah diakui pemerintah, sudah memiliki nomor induk sekolahan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu itu tidak ragu lagi untuk menyekolahkan di KB TK Bintang Kasih. Kita sudah diakui oleh pemerintah
Dan untuk KB-nya sendiri sudah mendapatkan BOP ya Bu, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita menggunakan kurikulum nasional K13. Untuk waktu pembelajarannya, untuk KB setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 sampai setengah 10 oleh Bu Ina dan Bu Winda. Untuk TK-nya setiap hari, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, pukul 8 sampai pukul 10 bersama saya sendiri, Ibu Yohana dan Bu Kristina. Untuk penerimaan peserta didik baru, kami mau sedikit informasikan untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023, untuk umum free uang pendaftaran dan SPP bulan pertama. Nah, khusus untuk putra-putri dari anggota Jemaat GPI Telogomulyo yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan itu free uang gedung. Pendaftaran bisa langsung menghubungi saya pada nomor yang sudah tertera, dan juga nanti di luar kita akan bagikan brosur. Kerinduan kami KB dan TK Bintang Kasih terus berkembang dan dapat menjadi alat Tuhan untuk menjangkau dan melayani anak-anak, melahirkan generasi yang bukan saja cerdas tetapi juga penuh kasih. Untuk itu mohon dukungan doa seluruh jemaat dan juga bantuannya untuk menyampaikan informasi mengenai keberadaan kami, yaitu KB dan TK Bintang Kasih, kepada banyak orang supaya lebih banyak anak yang dapat kami layani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Bapak Pendeta Yosua Nugroho untuk memimpin dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan bangkit mengalahkan maut, menyiapkan tempat kami kekal di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Allah Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, yang menguasai bumi dan surga, yang mengendalikan hidup ini. Oleh sebab itu kami bersujud, bersyukur kehadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, memberi pengertian kepada kami, menumbuhkan iman kami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus hidup dan peduli terhadap hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur semuanya itu supaya menjadi kekuatan dan landasan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima anugerah keselamatan yang dari Engkau.
Berkati urapi jemaat-Mu semuanya, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus. Hidup taat setia kepada firman-Mu, hidup berharap dan bergantung kepada Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya, segala pergumulan, segala permasalahan, Tuhan tahu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, beri kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang baik, yang di dalam Tuhan untuk masa depan mereka. Kami berdoa saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kami berdoa di mana tanggal 15 Mei nanti ada pembaptisan. Kami mohon kepada Tuhan, jiwa-jiwa orang-orang yang akan dibaptisan diberi terus pertumbuhan kekuatan iman di dalam Kristus. Ya, mereka diberi kesehatan, kekuatan, hilangkan segala rintangan, supaya tanggal 15 nanti mereka dapat mengikuti pembaptisan, yaitu perintah Tuhan yang agung, yang menyempurnakan iman mereka di dalam pembaptisan ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk sekolahan TK maupun KB yang saat ini berjalan. Tuhan pakai sekolahan ini untuk memberi pengertian, untuk mendidik anak-anak dari awal hingga dewasa mereka kuat di dalam Tuhan, beri kecerdasan, kepandaian, ketekunan mereka. Dan juga tempat ini bagi kami untuk dapat kami menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam kemurahan dan tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sekolah, diberi kecerdasan, kepandaian, yang kuliah semuanya diberi ketekunan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini di dalam kemurahan, di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini supaya terus dapat mempertahankan Pancasila UUD 45 dan juga Bhinneka Tunggal Ika, sehingga seluruh bangsa ini terus dapat toleransi, dapat menghormati satu dengan yang lainnya. Singkirkan kuasa-kuasa jahat, orang-orang jahat, radikalisme, terorisme yang akan mengacaukan dan memporak-porandakan negeri ini. Lindungi Presiden Jokowi yang ada pada dia untuk mempersatukan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan memberkati kami, menuntun kami, menolong, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan percobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia, dengan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus yang terus akan membimbing hidup saudara dari saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin.